Nah, lalu bagaimana pembuktiannya kalau dia melakukan either misalnya suap, kemudian tindak pidana berat lainnya. Jangan lupa pemalsuan dokumen itu tindak pidana berat lainnya itu kan 6 tahun soalnya. Maka prosesnya memang di DPR. Jadi nanti DPR bisa membuat yang namanya panitia angket. Panitia angket itu kemudian yang bekerja, saya bicara tentang hukum tata negaranya kan. Politiknya kan selesai di 8 dewa tadi kan. Ini hukum tata negaranya biar ada pembelajaran publiknya. Dia bentuk hak angket. Nanti proses angket itulah yang kemudian akan menilai. Karena makanya angket itu kan dikatakan sebagai inquiry, penyelidikan. Bukan penyidikan, penyidikan pasti yang berwajib. Penyelidikan, jadi dia menyelidiki apakah Gibran sudah tidak mampu secara rohani karena tidak punya kemampuan. Apakah Gibran menerima suap ketika ada modal Ventura 100 miliar masuk. Apakah Gibran misalnya drug misalnya. Apakah Gibran kemudian korupsi dan lain sebagainya. Nah disitulah yang kemudian akan dilakukan oleh panitia angket tersebut untuk memenuhi klausul of impeachment. Nanti dilaporkan oleh panitia angket. Kalau dia katakan kami selama melakukan penyelidikan let's say 3 bulan misalnya, kami tidak menemukan indikasi apa-apa, udah case close. Tapi kalau kami firm menemukan 1 klausul of impeachment atau 2 klausul of impeachment yang bisa dibawa ke paripurna DPR, maka berlaku prosedur 2/3 tadi, minimal 2/3 hadir, 2/3 setuju. Datanglah ke MK. MK berdebat di MK nanti. Kita belum tahu mekanisme MK seperti apa. Apakah DPR akan dihadirkan sebagai jaksa? Apakah dihadirkan sebagai pemberi keterangan? Ya, saya kira pemberi keterangan kan kita nggak mengenal Kenneth Starr. Itu jaksa independen yang melakukan penyelidikan terhadap Monica Lewinsky dan Bill Clinton, ya kan? Gitu. Nah, nanti dia akan sampaikan keterangan DPR tersebut. Nih, maka MK kemudian melakukan sebuah proses hukum. Apakah dari sisi legal perspektif, dari perspektif hukum ini akan memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi selesai klop. Ketika klop begitu ya sudah akselerasi politiknya gampang. Jadi kalau saya misalnya mau reserve sedikit ya. Oke, akselerasi politik tergantung 8 dewa tersebut. Tetapi kalau hakim MK-nya firm sebagai the guardian of the constitution. Sebagai hakim konstitusi yang bisa diandalkan. Maka kalau anggota DPR ngawur dalam membuat dakwaan. Impeachment, menerapkan pasal impeachment ngawur, fatal di MK. Tapi kalau MK-nya sontoloyo, ya sudah. Maka MK pun akan terinfiltrasi, terintervensi untuk mengatakan iya. Karena itu makanya kita butuh MK yang kuat. MK yang tidak gampang diintervensi. MK yang bisa mengatakan tidak walaupun orang-orang politik mengatakan iya padahal itu tidak benar. Karena itulah di dalam proses Undang-Undang Dasar setelah amandemen kita harapkan MK itu dewa. Makanya harus negarawan yang menguasai konstitusi kan begitu. Tapi sekarang MK pun terlibat di dalam transaksi politik. Anda tahu nggak? Ada hakim MK yang terpilih tidak dengan prosedur yang benar. Tapi nggak malu juga dia. Untuk menjadi hakim MK Anda harus dinominasikan dari 3 cabang kekuasaan. Presiden, MA, dan DPR. Dan prosesnya harus 4. Akuntabel, objektif, partisipatif, transparan. 4 prinsip good governance dan clean government. Tapi ini orang, dia bawa surat ke DPR untuk mengatakan, mengkonfirmasi setelah adanya putusan MK dan, setelah adanya perpanjangan masa jabatan hakim MK, automatically karena adanya perubahan undang-undang. Kami ini statusnya bagaimana? Mau tanya ke DPR. Ya tiba-tiba dia bilang, kamu mau nggak jadi hakim konstitusi? Mau dia bilang. Udah hakim konstitusi yang Ono yang temannya dia diberhentiin. Diganti yang ini. Coba bayangkan. Bagaimana jiwa menjadi negarawannya. Malu kalau saya begitu. Kok kan harusnya bilang Pak, untuk menjadi hakim konstitusi itu harus ada fit and proper testnya. Harus partisipatif, harus transparan. Akuntabel dan objektif. Sehingga terpilih seorang negarawan yang menguasai konstitusi. Ini enggak, gelap-gelapan, pasal gelap. Anda bisa tanya tuh. Anggota DPR-nya saya tahu, nanti kita setelah ini ya, saya bilang
Lalu hakim konstitusi tahu. Nah, karena itu bahaya negara ini kalau seandainya MK-nya tidak lagi sebagai the guardian of the constitutions. Begitu ya. Tadi saya mencatat mengenai apa lagi ya, Bang Karni. Saya ada mencatat 1-2 hal. Apakah bisa di-impeach Gibran? Ya bisa, by constitution. Ayat-ayat impeachment itu memang membuat seorang presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan. Ini bukan mosi tidak percaya. Kita harus membedakan antara impeachment dan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu soal politik saja. Tapi impeachment itu soal politik dan hukum. Dan seorang di-impeach itu bukan karena kesalahan politik. Tapi kesalahan artikel of impeachment yang memang sudah dibuat di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi no doubt perkara kemudian sepi ya itu soal lain. Cuma kalau saya mau menunjukkan lagi-lagi ini saya, polling saya yang pasti tidak disukai Kodari. Jadi saya bikin polling, sudah 7 hari yang lalu saya bikin polling ya. Apakah Anda setuju dengan usulan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan? Dalam kurung diberhentikan. Jadi bahasa konstitusinya itu diberhentikan. Sebagai wakil presiden, tanda tanya. Lalu saya kasih 2 pilihan saja biar tidak abu-abu. Setuju, tidak setuju. Saya tidak ngasih pilihan setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, enggak. Biasa kan yang namanya survei gitu. Sehingga yang Anda pahamin coba tingkat approval rating sampai 80% karena kata-kata cukup dan lain sebagainya dimasukkan. Padahal yang terakhir saya baca cuma 59% saja sesungguhnya approval ratingnya. Kalau kita baca secara jelas gitu ya. Nah dari 147.000 votes itu yang mengatakan setuju itu unfortunately 94%. Yang tidak setuju 6%. Pasti Kodari dan teman-teman bilang, itu kan karena di YouTube-nya Refli Harun kan. Karena di YouTube-nya Total Politik beda lagi. Makanya hari ini saya tantang terus orang. Tolong bikin polling yang pesertanya kayak saya 147.000. Bisa enggak? Kan ini kan enggak bisa direkayasa. Kalau bisa direkayasa enak. Karena ini yang berbicara mesin. Bikinlah. Iwan Piliang yang kenal sampai kena pantat tadi di Raudhoh ya kan. Gitu. Luar biasa di Raudhoh itu kan. Doa yang paling makbul tuh di Raudhoh ya kan. Wah, iya. Hah? Kena pantat lagi. Nah coba bikin juga. Kan tadi mengatakan tuh sepi tuh yang begini-beginian. Bikin pertanyaan yang sama. Apakah Anda setuju Gibran dimakzulkan sebagaimana usul Purnawirawan Polri? Polling saya mengatakan dengan 147.000 yang casting the votes itu 94% mengatakan setuju. Nah, kalau dimarahin ya ini kan polling di Refli Harun channel. Silakan di channel lain tapi jangan 10.000 ya. 140.000 minimal. Itu my challenge, tantangan saya. Gitu Bang Karni ya. ILC boleh juga ngadakan begitu. Apakah Anda setuju Gibran dimakzulkan? Kita nanti lihat tuh hasilnya berapa. Oke ya ILC ya. Kan biar fair, biar dianggap kita tidak subjektif. Apalagi yang saya catat tadi. Saya senang di sini karena tidak dibatasi ngomongnya. Kalau yang lain baru kita mau panas sedikit, langsung berhenti langsung kan. Nah di sini soal dipotong itu soal lain ya. Kemudian Richard Nixon ya kan. Dia mau di-impeach, alasannya apa? Nyadap-nyadap dia bayangkan. Dia kerjaan dia sadap tuh yang namanya kantor Demokrat karena mau pilpres lagi kan. Iya, Watergate ya kan. Mau di-impeach dia, cuman dia tahu diri. Sebelum di-impeach dia mengundurkan diri. Jadi gak ada impeachment. Clinton di-impeach Monica Lewinsky. Bukan karena dia affair. Karena dianggap dia yang namanya obstruction of justice. Ada impeachment. Tapi memang di Amerika Serikat impeachment itu belum pernah berhasil. Masalah kenapa?
Karena kekuatan dia nggak kayak kita yang, kalau dia kan cuma bipolar saja kan. Sehingga antara yang di-impeach mau yang mendukung itu agak tipis bedanya. Kalau kita kayak Gus Dur, itu cuma 7% didukung oleh parlemen, makanya cepat sekali. Nah sekarang Gibran ini kan on the paper didukung oleh berapa? Didukung oleh berapa persen? Minus Kim plus ya kan? Tapi kan on the paper. Kalau kita bilang apakah itu bounded atau enggak, belum tentu. Kalau satu simpulnya pecah semua itu. Dan simpul utama Prabowo Subianto, Gerindra. Begitu bilang Gerindra, go ahead. Dah kita harus ganti ini. Selesai permainan. Itu sama seperti Gus Dur kan. Didukung tapi begitu pecah koalisinya, maka tinggal Effendi Hoiri yang ngamuk-ngamuk waktu itu kan. Tapi ini gak didengarkan orang karena cuma 7%. Dan jangan lupa, impeachment terhadap Gus Dur itu mostly soal politik, bukan soal hukum dan lain sebagainya. Bung Karno juga begitu. Setelah dia lemah, mengucapkan pidato pertanggungjawaban Nawaksara bukan Nawacita si Jokowi. Nawaksara, di-impeach dia. Oke itu saja tambahan saya, mudah-mudahan ini mencerahkan. Dan saya juga rindu ke Raudo ya, bersama Gibran Raka Buming Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.